Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwasannya seseorang yang beriman, bahkan seorang muslim itu la dharara wa la dirar. Dia tidak akan menjerumuskan dirinya kepada hal yang berbahaya untuk dirinya, pun dia tidak akan melakukan hal-hal yang berbahaya bagi orang lain. Karenanya mari bersama-sama segala anjuran-anjuran yang baik dari pemerintah kita, yang mereka pun tidak sembarangan mengeluarkan anjuran, didasari dari berbagai macam para ahli kesehatan, ditambah lagi dikuatkan dengan fatwa-fatwa alim ulama yang benar-benar alim, bukan alim ulama yang asal-asalan, bukan alim ulama yang asal jadi-jadian, para penceramah-penceramah yang karbitan bermunculan viral di media sosial, kemudian memberikan fatwa serampangan. Ironisnya lagi, banyak umat Islam yang menjadikan orang-orang yang baru mengenal Islam, baru masuk Islam, fatwanya jauh lebih didengarkan dari mereka yang sudah bertahun-tahun menempuh pondok pesantren, mendalami agama Islam. Ini sebuah fenomena yang sangat ironis, di mana orang yang baru mengenal Islam, orang yang baru masuk Islam, bahkan dari diri kita sendiri yang sejak lahir dididik, dikenalkan dengan nuansa Islam, justru merasa diri kita lebih rendah daripadanya, sehingga merasa tidak pede, lebih mau mendengarkan orang-orang yang baru masuk Islam dengan ceramah-ceramahnya. Lebih nista lagi adalah tidak sedikit dari mereka yang menyampaikan ceramah-ceramah yang bukan untuk menyatukan umat Islam, yang bukan untuk memupuk rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan, tetapi yang terjadi adalah saling menjatuhkan, saling menghina, membuat kotak-kotak, bahkan menyulut perpecahan. Na'udzubillah. Karenanya di sini saya ingin ajak kita semua, mari kita kembali kepada kesadaran yang utuh. Kita kembali kepada jati diri kita, bukan untuk merendahkan orang lain, bukan berarti ingin tidak mendengarkan orang-orang yang katanya alim ulama, tetapi sekali lagi, apapun yang kita lakukan merupakan tanggung jawab pribadi kita kepada Allah. Apapun yang kita dengar, maka akan menjadi pertanggungjawabkan bila kita melakukannya. Apapun yang kita ucapkan pun akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bahwasannya seorang mukmin muslim itu hendaklah bersyukur dengan cara yang terbaik, di antaranya memanfaatkan anugerah pendengaran, penglihatan, serta kinerja sistem hati kita, nurani kita, jangan sampai diabaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afida, qalilan ma tashkurun." Dialah yang menciptakan kemudian menumbuh kembangkan pada kalian pendengaran, penglihatan dan hati, namun sedikit sekali dari kalian yang bersyukur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang yang mensyukuri nikmat pendengaran adalah di mana dia memang mendengarkan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, yang ketika dia melakukannya pun memberikan manfaat kepada orang lain. Dia melihat pun bersyukur dengan cara menatap, melihat hal-hal yang memberikan kebaikan, manfaat bagi dirinya. Kemudian ketika dia melakukan apa yang dia lihatnya, memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Begitu juga dengan hatinya. Ketika mendengarkan, melihat satu kajian, ajaran, ceramah, ta'lim dan lain sebagainya, yang bila menyejukkan hatinya, kemudian dia melakukan hal-hal yang menyejukkan orang lain, tidak menyakiti perasaan orang lain,
menjaga perasaan orang lain, menjaga daripada rasa sakit hati, kebencian, kedengkian dan lain sebagainya. Ini merupakan ciri-ciri orang yang bersyukur. Namun sebaliknya, jika dia mendengarkan hal-hal yang merugikan dirinya, berakibat buruk kepada dirinya, bahkan naudzubillah dia tidak menyadarinya, apa yang dia lakukan dengan apa yang dia dengarkan justru merusak statusnya sebagai manusia, statusnya sebagai seorang agama, statusnya sebagai seorang negarawan, budaya dan lain sebagainya. Justru dia termasuk orang yang tidak pandai bersyukur. Begitu pula dengan penglihatannya dan begitu pula dengan hatinya. Qalilan ma tashkurun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan kepada kita bahwasannya ada satu masa di mana nanti segala apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Tidak lagi lisan kita mampu beralibi, memberikan bela, kesaksian, berbicara mencari pembenaran, pembelaan. Tetapi anggota tubuh lainnya yang selama ini mungkin kita remehkan, kita anggap sebagai anggota yang tidak mampu apa-apa, padahal mempunyai manfaat yang begitu besar dalam kehidupan kita, seperti tangan dan kaki. Sampai-sampai Allah berikan perumpamaan dalam surat Yasin, dan kita sering membacanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari itu mulut-mulut mereka akan ditutup rapat. Wa tukallimuna aydihim, atas izin Allah tangan-tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, dan kaki pun akan menjadi saksi dari apa yang mereka lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sekali lagi kita kedepankan yang namanya daya nalar yang positif, kesadaran yang utuh, pemikiran yang objektif, yang didasari kepada kemanusiaan, keberagamaan dan keragaman, persatuan dan kesatuan. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru memecah belah kita. Apalagi dengan seraya bangga dan pedenya teriak takbir, melakukan hal-hal yang konon katanya berada di jalan Allah, justru yang ada dia berada di jalan setan. Na'udzubillah. Banyak saat ini umat Islam diadu domba, dibuat propaganda di mana-mana, dimunculkan tokoh-tokoh yang justru memecah sesama kita, memusuhi sesama saudara kita umat Islam. Padahal kita sholatnya sama, puasanya sama, ibadah kita sama, wudu kita sama, berjamaah kita sama. Tetapi yang terjadi kebencian di mana-mana. Kita dengki kepada sesama saudara kita. Kita tidak senang dengan orang lain yang berbeda dengan cara pemikiran kita. Inilah ciri-ciri bahwa hati kita diberikan atau tumbuh virus-virus kebencian yang lebih berbahaya daripada virus corona yang sedang melanda. Karenanya mari bersama-sama kita beristighfar kepada Allah, kembali kepada ajaran yang benar-benar. Kita mencari tokoh-tokoh, ulama-ulama yang fatwanya menyejukkan kita, yang fatwanya menyatukan diri kita dan sesama umat Islam khususnya, bahkan sama bangsa Indonesia. Bukan fatwa-fatwa, ceramah-ceramah yang katanya ustaz, yang katanya ulama, yang katanya habib, yang katanya kiai, justru membuat hati kita panas. Hati kita panas, memunculkan kebencian dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kesadaran kepada kita. Amin. Dan bersama-sama kita bertobat, berdoa kepada Allah agar kiranya bangsa Indonesia ini jangan sampai perang saudara, apalagi perang sesama umat Islam. Dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi saksi sejarah bahwa kita adalah orang-orang yang berjuang mempertahankan ajaran yang sebenarnya dari baginda Nabi Muhammad SAW yang telah jauh meninggalkan kita. Mudah-mudahan ikhtiar kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni minkum wa minkum tilawatan wa innahu was-sami'ul 'alim. Qul bi rahmatihi wa tasirrahim.